Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Sartika Selvianis, mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Sriwijaya. Gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan pemberhentian ekspor nikel Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, di antaranya yaitu sumber daya mineral, di mana sumber daya mineral seperti nikel, emas, perak, bauksit, tembaga, dan timah akan banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Nikel merupakan salah satu dari sumber daya mineral yang saat ini sedang hangat dibicarakan. Mengingat sifat yang dimiliki oleh nikel tahan akan karat, magnetik, serta dapat menghantarkan panas dengan baik, membuat nikel banyak dicari. Indonesia merupakan salah satu negara produsen nikel yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, di mana pada data tahun 2020, Indonesia memiliki cadangan nikel dunia sebanyak 52%, atau sekitar 72 juta ton yang ada di tanah air. Selama bertahun-tahun Indonesia melakukan kegiatan pengeksporan nikel dalam bentuk bahan mentah, membuat Indonesia mendapat julukan The Exporter of Raw Material Specialist. Tidak mendapat nilai tambah yang tinggi, akan tetapi semakin lama cadangan nikel semakin menipis di tanah air, hingga akhirnya membuat pemerintahan Indonesia mengambil sebuah langkah besar di dalam mempertahankan cadangan nikel demi kesejahteraan negara untuk beberapa tahun yang akan datang. Tepat pada tanggal 28 Agustus tahun 2019, pemerintah Indonesia membuat sebuah kebijakan yang dituangkan dalam Permen ESDM nomor 11 tahun 2019 mengenai larangan ekspor biji nikel yang termasuk dalam kadar rendah atau sekitar di bawah 1,7%, di mana biji nikel yang menjadi kadar rendah tersebut akan dikelola dengan baik menggunakan industri yang berada di dalam negeri, sehingga saat diekspor akan memiliki nilai tambah yang tinggi, yang pada akhirnya mampu menghasilkan dan menambahkan devisa pemasukan negara. Dengan dikeluarkannya kebijakan terkait penghentian ekspor biji nikel kadar rendah ini, tentunya tidak diabaikan begitu saja oleh negara-negara maju lainnya. Dengan Indonesia mengeluarkan kebijakan ini membuat pasar internasional kalang kabut, mengingat Indonesia merupakan pengekspor dan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan tepat pada saat beredarnya kabar Indonesia mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor biji nikel kadar rendah, membuat harga nikel langsung naik sebesar 1,2% atau berada pada US dollar 16.675 per ton dari harga nikel di pasar sebelumnya. Uni Eropa merupakan salah satu di antara negara yang memberikan respon terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia ini. Dalam kawasan Uni Eropa, industri baja banyak memberikan sumbangan peningkatan dalam perekonomian dan juga lapangan pekerjaan, karena industri ini memiliki kaitan dengan industri hilir seperti elektronik, otomotif, dan lainnya. Dengan menjadi negara terbesar kedua setelah Cina dalam hal produksi baja, membuat Uni Eropa bergantung dalam melakukan pemasukan bahan baku yang dimana termasuk nikel di dalamnya. Krisis yang disebabkan oleh masa pandemi COVID membuat industri baja milik Uni Eropa mengalami hambatan karena kelebihan kapasitas di pasar global, sehingga membuat produksi baja Uni Eropa turun sekitar 40%. Kemudian, dalam menyikapi kebijakan pelarangan ekspor biji nikel kadar rendah yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia ini, Uni Eropa berakhir dalam menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Internasional atau sering dikenal dengan sebutan WTO. Gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa terhadap kebijakan Indonesia ini terdaftar dengan nomor registrasi DS592 dengan mengirimkan surat permintaan konsultasi melalui DSB atau Dispute Settlement Body dengan delegasi Indonesia. Alasan Uni Eropa melakukan gugatan terhadap Indonesia melalui WTO yaitu karena Uni Eropa menganggap kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia ini menghambat perdagangan internasional.